sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada yang kami hormati Wakil Dekan 3 Kemahasiswaan dan Alumni Sains dan Teknologi Universitas Jambi, Bapak Dr. Dr. Andes Harmes MT. Yang kami hormati Ketua Jurusan Teknik Sipil, Kimia dan Lingkungan Universitas Jambi, Bapak Profesor Dr. Dr. Andes M. Naswir MSI. Yang kami hormati Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Jambi, Bapak Insinyur Aden Nurdin STMT. Yang kami hormati dosen-dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Jambi. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Jambi, Indrayos Aguinaldi. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Disnatalis 2024, Dedek Hendrawan, serta seluruh tamu undangan dan peserta Disnatalis yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama di acara ini. Tak lupa juga kita hanturkan sholawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Saya Raisya Putri, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pembukaan webinar Keteknik Sipilan dalam rangka Disnatalis Himatesi Unja pada hari ini, dengan tema Soil Improvement, Perbaikan Tanah Dasar, Studi Kasus Tol Baleno, Palembang, Jambi, Section 3. Sebelum memasuki acara inti, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Matesi. Yang ketiga, kata sambutan. Dan yang keempat, pembacaan doa. Sebelum memulai acara, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah, agar acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Himatesi. Hadirin dimohon untuk mengaktifkan kameranya.
Selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan pertama disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Saudara Dede Hendrawan, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat limpahan rahmat-Nya lah kita dapat diberi kesehatan untuk melaksanakan webinar teknik sipilan dengan materi Soil Improvement atau perbaikan tanah dasar pada studi kasus Tol Baleno, Palembang Jambi, Section 3. Sholawat beriringkan salam, tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lapas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dapat diberikan syafaatnya di hari akhir kelak nanti. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Andos Hermes, MT. Yang saya hormati Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Jambi, Bapak Insinyur Ade Nurdin, STMT. Yang saya hormati pemateri kita pada siang hari ini, Bapak Insinyur Yohanes Martono Hadi, MT. Yang saya hormati Bapak Nurza Purwa Abioga, STMSC. Yang saya hormati jajaran dosen Teknik Sipil Universitas Jambi. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Jambi, Indrayos Aguinaldi, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sesampainya kita pada acara webinar teknik sipilan ini, pertanda bahwa kita telah berada di penghujung acara Disnatalis Himatesi yang ke-9. Harapan kedepannya dengan diadakan webinar ini, ilmu yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Yohanes Martono Hadi, MT, dapat sangat berdampak baik untuk kita semua. Dan saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan semua orang yang terlibat dalam mensukseskan acara Disnatalis Himatesi yang ke-9 ini. Semoga dengan acara ini, Himatesi lebih maju lagi untuk kedepannya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Dede Hendrawan atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Jambi kepada Indrayos Aguinaldi. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dengan rahmatnya serta kenikmatan yang telah diberikan, kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kegiatan webinar keteknik sipilan. Pertama-tama yang saya hormati Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, Bapak Dr. Andos Hermes, STMT. Yang saya hormati Bapak Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Jambi, Bapak Insinyur Ade Nurdin, STMT. Yang saya hormati jajaran dosen Teknik Sipil Universitas Jambi yang diwakili Pak Nurza Purwa Abioga, STMSC. Yang saya hormati Bapak Pemateri Pak Insinyur Yohanes Martono Hadi, MT. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Disnatalis Himatesi Unja yang ke-9, Dede Hendrawan, serta anggota Himatesi Unja yang saya banggakan. Untuk terima kasih sebelumnya untuk mengikuti webinar kali ini, yang dimana dengan materi soil improvement dengan studi kasus pada tol
seksi 3 Baleno pada lokasi di Jambi. Nah, dengan diadakannya webinar kali ini, yang saya harapkan di mana materi yang didapatkan nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Serta bagi saya pribadi yang merupakan mahasiswa yang mengikuti magang pada Apple ini, itu dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi. Kemudian itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Indra Yus Abwinaldi atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Jambi, sekaligus membuka acara webinar Keteknik Sipilan Disnatalis Himatesi Unja pada pagi hari ini. Kepada Bapak Insinyur Ade Nurdin STMT. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, ya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Materi, ya. Bapak Insinyur Yohanes Martono Hadi, ya. Terima kasih sudah bisa hadir, Pak, ya, sudah mengisi kegiatan webinar adik-adik mahasiswa. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wadek 3, Bapak Armes, ya. Setelah itu yang sama-sama kita hormati Bapak Abi Nurjabi, ya, selaku dosen teknik sipil, ya, serta adik-adik mahasiswa yang kita banggakan, serta mungkin tamu undangan yang hadir mengikuti acara webinar keteknik sipilan. Sebelumnya, ya, saya ucapkan terima kasih banyak, ya, kepada tim panitia, ya, yang sudah bekerja keras nih menyiapkan kegiatan acara Disnatalis Prodi Teknik Sipil nih, Himatesi Prodi Teknik Sipil. Nah, harapan Bapak untuk kegiatan ini, ya, untuk ke depan dilaksanakan nanti rutinitas, ya, sekali 3 bulan, ya, webinar-webinar ini dengan mengambil narasumber yang seperti saat ini, ya, dilaksanakan. Ini sangat menarik, ya, untuk pengalaman adik-adik, ya, tentang soil perbaikan tanah dasar, ya. Nah, ini ada studi kasus yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Yohanes, ya, untuk studi kasus ini, ya. Nanti ke depannya dari tim panitia bisa melaksanakan webinar-webinar dengan tema-tema lain yang berhubungan teknik sipil, ya, sehingga adik-adik bisa menjadi gambaran apa sih output dari adik-adik sebagai teknik sipil. Apalagi nanti ini dari angkatan 2023, 2022 mungkin belum tergambar nih. Setelah tamat ini mau jadi apa, ya. Nah, dengan adanya webinar ini bisa menjadi gambaran pekerjaan sipil ini ternyata seperti ini, ya. Nah, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan, ya, untuk kegiatan webinar ini. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang bisa hadir, ya. Untuk kegiatan webinar keteknik sipilan, resmi kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar keteknik sipilan kita buka. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Bapak iri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Ade Nurdin STMT atas sambutan. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Raden Alvito. Kepada Saudara Vito dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita sejenak mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala untuk memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai doa, izinkan saya untuk memimpin doa kali ini dengan berdoa menurut agama Islam. Maka dari itu, Bapak,
ibu, saudara-saudari beragama non-muslim untuk dapat menyesuaikan menurut kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji kami panjatkan kehadiran-Mu. Hanya kepadamu kami bersyukur dan hanya kepadamu kami membacakan doa serta memohon pertolongan. Ya Allah, pada hari ini, dalam kegiatan webinar ini, ya Allah, kami mohon ridho kepadamu. Jadikanlah kegiatan ini sebagai majelis ilmu yang membuahkan hasil dan bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dengan kegiatan ini bertambah ilmu serta bertambah pengetahuan dan kemampuan kami, serta jadikanlah kami orang yang sebanyak-banyaknya memberi manfaat bagi orang lain. Dan jadikanlah kami orang yang berguna bagi nusa, bangsa, terutama agama. Ya Allah, lancarkanlah segala urusan kami, permudahkanlah jalan kami untuk mencapai tujuan, dan berkahilah setiap jalan yang kami lewati untuk mencapai tujuan tersebut. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami bergantung, dan hanya kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Maka itu, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Vito. Acara selanjutnya yaitu foto bersama. Kepada hadirin harap mengaktifkan kameranya untuk foto bersama. Baiklah, kita mulai fotonya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baiklah, untuk acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Kepada Saudara Dimas Sanjaya Putra dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Sanjaya Putra, selaku moderator yang akan memandu acara webinar Keteknik Sipilan pada hari ini. Sebelum memasuki pematerian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu webinar Keteknik Sipilan kita pada hari ini, yaitu dengan tema Soil Improvement atau Perbaikan Tanah Dasar, Studi Kasus Tol Baleno Palembang Jambi, Session 3. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan pemateri kita, yaitu Bapak Insinyur Yohanes Martono Hadi, MT.
dengan background pendidikan S1 Teknik Sipil Transportasi UNS Solo tahun 1987 dan S2 Teknik Sipil Transportasi Institut Teknologi Bandung tahun 2001. Dengan pengalaman akademis diantaranya yaitu sebagai pemakalah pada acara lomba KIC PT Wika Beton di Jakarta, kemudian juga sebagai pemakalah di Seminar Nasional Teknologi Aspal di Indonesia, kemudian juga pemakalah pada pelatihan teknisi laboratorium untuk Jalan Nasional Prop Lampung, Unila Inkindo P2JM. Adapun pengalaman praktis yang pemateri kita miliki, yaitu diantaranya PT Wika Beton, jenis kegiatannya produsen yang pancang girder Prategang, Jawa Tengah, instansi PT Wika DPBM sebagai kepala unit produksi. Kemudian, pada jenis kegiatan irigasi Melot IS 63 B Kota Bumi Lampung, instansi PT Wika DSU sebagai General Superintendent. Kemudian juga yang terakhir, Daya Konsultan Kor Tim Jalan Tol Provinsi Jambi, PT Sarana Multidaya sebagai tim leader. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, kita undang bersama pemateri kita, yaitu Bapak Insinyur Yohanes Martono Hadi MT. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih saudara moderator. Selamat siang sebelumnya dan terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya sebagai pembawa makalah. Dan sebelumnya sudah saya ucapkan selamat ulang tahun pada UNJA yang pada hari ini mengadakan webinar khususnya tentang soil improvement di pembangunan jalan tol Provinsi Jambi, khususnya seksi 3. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih selamat siang kepada dekan, pembantu dekan, Kaprodi maupun ketua panitia dan peserta yang pada siang hari ini meluangkan waktu untuk kita bersama-sama diskusi tentang pembangunan jalan tol seksi 3 di Provinsi Jambi. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya coba menyampaikan materi yang sudah saya siapkan. Dan sebelumnya mohon maaf kalaupun toh ini kurang sempurna karena memang keterbatasan waktu dengan kegiatan sehari-hari yang tidak mungkin kami tinggalkan, sehingga apa yang kami paparkan siang hari ini mungkin lebih menekankan ke kondisi atau peraturan yang berlaku saat ini dengan pelaksanaan di pembangunan jalan tol Baleno 3. Intinya di sini mungkin saya berbagi pengalaman baik sebelum tol Jambi maupun beberapa kondisi yang terjadi khususnya di pembangunan jalan. Apakah itu jalan tol ataupun jalan nasional. Mohon izin, mungkin saya coba share materi yang sudah saya siapkan
Dan mohon maaf sebelumnya kalaupun toh ini kurang memenuhi keinginan dari peserta, namun tidak ada salahnya sebagai penambahan bekal pengalaman yang akan segera dipahami atau dimengerti oleh kondisi pembangunan jalan tol Jambi, khususnya seksi 3. Recording in progress. Oke, sedikit tambahan dari saya. Jadi saya memang background pensiunan dosen di Unila 3 tahun yang lalu, dan selama ini juga mengikuti pembangunan yang terjadi di Provinsi Lampung khususnya, dan di beberapa provinsi yang mungkin tidak sempat saya sampaikan. Tapi pada dasarnya persoalan yang muncul itu secara umum persoalan tanah. Apakah itu pembangunan jalan, pembangunan gedung, ataupun dermaga, dan lain sebagainya. Mengawali permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah itu secara umum pekerjaan tanah. Jadi mungkin kurang lengkapnya data soil investigasi, ataupun tidak terrekamnya atau tidak didapatkannya data tanah yang komprehensif. Jadi pekerjaan tanah pada siang hari ini saya coba menyampaikan pekerjaan khususnya untuk pembangunan jalan baru. Lebih spesifik lagi yaitu tentang pekerjaan tanah. Jadi sifatnya umum dan ini mengikuti aturan yang berlaku di negara kita. Saya ambil contoh karena dengan waktu yang cukup singkat, mungkin sifatnya studi kasus saja. Di jalan tol Baleno 3, lebih sempit lagi khusus di seksi 3. Mungkin di sini ada secara sketsa terlihat pembangunan yang saat ini sedang berjalan. Bobot ya sudah hampir selesai, ini mungkin menjelang akhir kegiatan. Jadi Baleno 3 terdiri 3 seksi. 3 seksi. Kebetulan saat ini saya terlibat di seksi 3. Sepanjang 15 kilo kurang lebih ya. Ditambah 1 kilo sekian itu akses road. Jadi pintu keluar maupun masuk di seksi 3 itu keberadaannya di Cipapung. Jadi dari Payung Kecil seksi 1. Jadi di belakang sini, di belakang STA 136 ini ada seksi 2. Kemudian di belakangnya lagi di Payung Lincir seksi 1. Jadi sebetulnya seksi 1 Payung Lincir, kemudian di tengah-tengah ada seksi 2 antara seksi 1 dan 3. Kemudian seksi 3 ini ada 15 kilo main road, jalan utama,
Kemudian 1 kilometer sekian ini aksesnya. Kemudian akses di Bayung Lincir juga ada di seksi 1, itu keluar dan masuk. Tentunya seksi 1, 2, dan 3 persoalan tanah berbeda-beda, atau persoalan yang muncul di seksi 1 dan seksi 2 sampai hari ini terus terang ada kemiripan, namun penyelesaian atau persoalan yang dihadapi berbeda dengan masing-masing keputusan sesuai dengan pengambil kebijakan setempat. Namun pada dasarnya pekerjaan tanah penyelesaiannya sama. Secara teknis itu tetap mengikuti kaidah-kaidah aturan yang ada. Saya kira ini berlaku seluruh Indonesia atau seluruh dunia, karena peraturan kita ini peraturan mengambil dari ASTO diambil ke SNI, kemudian diaplikasikan di dalam yang kita kenal dengan spesifikasi. Jadi spesifikasi adalah sebagai buku atau pedoman atau aturan yang harus diikuti bagi calon pekerja atau perencana yang nantinya akan terlibat di pembangunan di Indonesia. Jadi seperti di sini saya coba tampilkan secara umum ya. Secara umum di negara kita ini sebelum suatu kegiatan pelaksanaan itu ada perencanaan akan muncul lebih dulu. Mungkin sebelum perencanaan juga ada kita kenal dengan studi atau visibility study dan lain sebagainya. Itu di luar pembahasan kita. Sementara perencanaan ini, perencanaan yang sudah dilakukan oleh konsultan perencana mungkin sudah dilakukan 2 atau 3 tahun yang lalu. Kemudian untuk aplikasinya baru dilaksanakan tahun 2023 pertengahan. Jadi di dalam pelaksanaan sini untuk tol Baleno itu dilakukan awal pelaksanaan itu pertengahan tahun 2023 ya. Jadi sudah 1 tahun ini 12 bulan dengan permasalahan yang sedemikian rupa, mungkin sulit saya sampaikan satu persatu karena persoalan di sini ada persoalan struktur, persoalan tanah, persoalan drainase dan lain sebagainya. Jadi dalam pelaksanaan tol Baleno 3 itu tidak beda secara proses ya, secara proses ataupun secara hierarki dengan jalan-jalan yang berlaku dengan jalan-jalan yang dilaksanakan di Indonesia khususnya jalan nasional. Jadi akan muncul perencanaan dulu, di mana perencanaan ini akan menginvestigasi topografi, nanti outputnya berupa kontur dan lain sebagainya. Kemudian bersamaan dengan topografi biasanya ada soil investigasi. Nah, soil investigasi inilah yang harganya cukup mahal karena kita tahu negara kita masih banyak barang-barang impor, terutama untuk peralatan-peralatan pengambil data tanah. Dan harga penelitian atau pengambilan sampel tanah ini harga-harganya cukup mahal. Suatu misal kita mau sampling menggunakan bor tanah, itu nilai satu
satu lubang bor bisa mencapai 2 juta 3 juta per lubang per sampling. Artinya kita melakukan sampling. Mungkin kalau sondir itu lebih murah, lebih cepat, namun tingkat akurasinya untuk memahami lapisan tanah di bawah yang akan kita kerjakan sebagai tanah dasar itu mungkin kurang cermat atau kurang detail. Dari topografi, soil investigasi, kemudian ada ketentuan-ketentuan lain yang secara umum kita kenal dengan kriteria desain. Kriteria desain tentunya untuk jalan kabupaten berbeda dengan jalan nasional, berbeda lagi dengan jalan tol, atau mungkin berbeda juga dengan jalan-jalan khusus. Misalnya di perumahan ataupun di bandara. Itu mungkin kriterianya akan berbeda. Sama halnya dengan jalan tol, itu seluruh Indonesia kriterianya sama, hanya menyesuaikan kondisi-kondisi setempat. Jadi secara umum sama, apalagi kalau yang lain tentang sampling tanah itu saya kira sama ya, seluruh dunia sama. Dan lain-lain. Jadi dan lain-lain di sini karena produk dari suatu perencanaan itu selain gambar juga RAB. Jadi estimasi dari suatu nilai desain tersebut untuk pemerintah menyiapkan anggarannya. Jadi selain gambar drawing, kriteria desain dan lain-lain, topografi dan lain-lain, itu juga salah satu output dari konsultan perencana itu RAB. RAB di sini mungkin merupakan suatu pembahasan khusus karena RAB itu dibuat seragam sedemikian rupa dengan tata cara yang sama seluruh Indonesia yang kita kenal dengan nama analisa harga satuan. Kalau kita cermati RAB ini suatu proses yang cukup rumit karena tiap wilayah di Indonesia, misalnya di Jayapura, itu mungkin dengan pekerjaan yang sama, pembetonan misalnya, itu harganya akan jauh berbeda dengan dikatakan di Pulau Jawa. Jadi perlu pemahaman khusus tersendiri. Jadi tiap provinsi mungkin dengan karakter-karakter setempat atau sumber daya alam setempat, tentunya hasil atau nilai suatu item pekerjaan itu berbeda. Sebetulnya tidak ada masalah karena memang pada tempat-tempat tertentu mungkin tidak ada batching plan sehingga harga beton itu akan menjadi mahal. Itu output dari perencanaan yang sudah diambil atau dimenangkan oleh peserta lelang untuk dilaksanakan. Ada suatu proses yang mau tidak mau harus kita ikuti seperti yang saya gambarkan di depan kita ini. Jadi ada proses persiapan, kemudian berlanjut ke request. Request ini mungkin kalau kita artikan secara umum, yaitu permohonan. Permohonan untuk apa? Mungkin permohonan untuk mengerjakan timbunan tanah misalnya. Tentunya di sini ada suatu proses yang harus dilakukan oleh yang akan mengerjakan berupa
ketentuan-ketentuan yang harus diikuti seperti yang diuraikan di dalam spesifikasi kita. Kemudian dari request ini, mohon maaf saya ulangi, di dalam pelaksanaan ini ada 3 badan yang terlibat. Kalau kita menggunakan dana APBN, maksud saya, di sini kita mengelola duitnya rakyat, uang negara. Di dalam pelaksanaan ini ada 3 unsur, 3 badan yang terlibat, yaitu owner, kemudian konsultan pengawas atau supervisi, kemudian ada 1 badan lagi atau ada 1 unsur yaitu pelaksana. Nah, biasanya kita mengenal dengan istilah kontraktor. Jadi request ini diajukan oleh kontraktor untuk direkomendasi oleh konsultan pengawas untuk dilihat apakah memang permohonan dari pelaksana itu sudah memungkinkan untuk dilaksanakan. Jadi salah satu contoh kasus misalnya pekerjaan timbunan tanah. Ini akan dicek dulu materialnya, material timbunan tentunya kan hanya alat berat ya. Material ini tanah. Tanah itu udah layak untuk dipakai timbunan atau belum? Kalau belum ya tentunya kembali lagi ke persiapan. Kemudian mesinnya. Mesin ini yang digunakan sudah memadai atau belum? Mengikuti aturan spek atau belum? Misalnya untuk memadatkan tanah tentunya harus ada alat pemadat, harus ada grader, harus ada dump truck dan lain sebagainya. Tentunya juga mengikuti kebutuhan atau pekerjaan yang akan dikerjakan di lapangan, sehingga baik material, mesin maupun tenaga. Apakah tenaga yang mendampingi pekerjaan itu sudah siap? Misalnya untuk teknisi laboratorium ataupun pelaksana lapangan, surveyor, untuk mendapatkan ketebalan atau layer lapis-lapis yang ditentukan sebelumnya. Kalau memang request ini memang dinyatakan layak oleh oleh pengawas, konsultan supervisi, untuk di ACC oleh owner, dan selanjutnya akan dilakukan pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan ini ada prosedur-prosedur yang sudah standar sebetulnya. Di dalam spesifikasi mungkin bisa saudara cermati. Jadi ada beberapa hal yang memang prosedurnya harus sedemikian rupa. Untuk selanjutnya dilakukan kontrol. Kontrol ini maksudnya kalau misalnya pekerjaan tanah, tentunya kontrol di sini ya mengikuti dari hasil yang kita kenal dengan trial atau percobaan. Sebelum melakukan timbunan ada suatu proses yang kita kenal dengan trial embankment. Tanahnya seperti ini, kemudian sifat-sifat tanahnya seperti ini, kemampuan menyerap atau menyimpan airnya berapa persen dan lain sebagainya. Jadi dari sifat-sifat tanah tadi yang mungkin sudah di ACC di request, itu akan dilakukan kontrol apakah kepadatan itu memenuhi ketentuan atau tidak. Nah di kita, di spesifikasi kita secara umum ya, itu mensyaratkan 98% terhadap hasil uji laboratorium. Jadi nilai dari tingkat kepadatan
atau density itu 98% atau lebih. Jadi artinya hasil lapangan setelah diperlakukan sedemikian rupa, kalau dibandingkan dengan uji laboratorium, itu nilainya 98%. Pada tanah-tanah tertentu, suatu contoh misalnya tanah yang digunakan di Baleno 3 ini kita bandingkan dengan berat jenis keringnya, artinya gamadre yang didapat di laboratorium, kita bandingkan dengan gamadre atau berat jenis yang kita dapatkan di lapangan. Kebalik ya, maaf, kebalik. Maksud saya lapangan dibanding dengan laboratorium. Hasilnya, nilainya harus mendapatkan atau menghasilkan 98% terhadap uji laboratorium. Uji laboratorium ini sebelumnya tentunya dilakukan oleh lab yang terakreditasi. Artinya memang hasil dari pengujian labnya memang sedemikian rupa tingkat kebenarannya, tingkat akurasinya. Selain dilakukan kontrol mutu, juga dilakukan thickness-nya, tebalnya. Dan semua pekerjaan ini berulang sedemikian rupa untuk dilakukan proses selanjutnya, yaitu monthly certificate, artinya untuk dinyatakan layak untuk dibayar. Untuk selanjutnya proses yang berlaku sedemikian rupa. Jadi kalau kita bicara tanah, bicara jalan maksud saya, tentunya sebelumnya kita harus memahami tipikal jalan secara umum. Mungkin sebagai ilustrasi saya coba tampilkan sedemikian rupa. Sisi kiri ini kalau kita pekerjaannya top layernya atau permukaan jalan itu flexible pavement atau pekerjaan lentur, perkerasan lentur. Perkerasan lentur yang biasa kita kenal dengan hot mix. Kemudian sisi kanan ini kalau kita menggunakan lapis permukaan itu menggunakan rigid atau perkerasan kaku. Kurang lebih tidak semuanya seperti ini ya. Tapi kurang lebih sedemikian rupa. Untuk lentur ini tentunya ada AC WC, AC base maupun AC binder. Kemudian untuk perkerasan kaku ada rigid konkret dengan tingkat lentur tertentu yang kita kenal dengan FS. Kemudian di bawahnya ada lapis-lapis tertentu untuk menopang rigid tersebut. Kalau lentur ini biasa kita kenal dengan base kelas A ya mestinya. Di bawahnya ada base kelas B yang tumpu atau diletakkan di tanah timbunan. Kalau seperti ini, tanah timbunan yang tingkat kepadatannya seperti tadi saya sampaikan. Kemudian kalau untuk tanah galian, sisi kanan ini galian seperti ini. Ini tentunya tanah dasarnya juga perlu dilakukan soil investigasi. Sebagai referensi yang umum digunakan di kita ini menggunakan DCP, Disk Penetrometer, suatu alat yang cukup simple, gampang dan cepat sebagai indikator daya dukung tanah
dasar tersebut. Sementara kalau timbunan seperti tadi saya uraikan di awal tadi, tingkat kepadatan tanahnya, tentunya lapis tanah aslinya juga perlu dilihat daya dukungnya. Bisa menggunakan DCP atau sebelum digali bisa menggunakan bor atau sondir. Jadi tipikal jalan yang secara umum kira-kira demikian. Untuk selanjutnya sebelum kita diskusi ke yang lain, itu perlu kita mengenal atau kita memahami buku pintar atau buku yang harus kita pedomani sebagai aturan-aturan yang mengatakan salah atau benarnya suatu pekerjaan, khususnya di jalan raya. Jadi di sini saya ambil contoh spesifikasi kita. Spesifikasi kita ini mungkin kalau saya ikuti dari tahun 90 sampai sekarang sudah terjadi perubahan, udah berkali-kali ya. Sampai saat ini yang saya tampilkan inilah yang digunakan khususnya untuk jalan nasional. Jadi ada spek yang dikeluarkan tahun 18 dan sudah dilakukan revisi yang kedua kali. Tahun 90 ada, kemudian tahun 12 ada, tahun 16 juga keluar, dan saat ini kita PUPR itu mengeluarkan pernyataan salah atau benar, atau para praktisi di lapangan menyatakan pernyataan pekerjaan itu salah atau benar kalau kita mengikuti spesifikasi 18 yang dikenal dengan spek 18 revisi 2. Adapun isinya seperti ini. Jadi spesifikasi yang kita gunakan itu terdiri dari 10 bab atau 10 divisi. Divisi 1 umum, mungkin tentang penjelasan umum, kemudian formulir-formulir yang digunakan dan lain sebagainya. Kemudian divisi 2 khusus membicarakan drainase. Bagaimana drainase yang harus dikerjakan, dimensinya, kemudian materialnya dan lain sebagainya. Kemudian divisi 3 ini pekerjaan tanah dan geosintetik. Mungkin ini divisi 3 inilah yang mau kita lihat. Tetapi di sini spesifikasi yang digunakan untuk jalan nasional ya. Mungkin setelah slide ini kita coba lihat di spesifikasi yang digunakan untuk jalan tol. Dan seterusnya sampai divisi 10 yaitu pekerjaan pemeliharaan. Jadi ketentuan-ketentuan ini divisi 1 atau bab 1 sampai divisi 10 atau bab 10 ini berlaku seluruh NKRI kalau kita mengerjakan jalan nasional. Mungkin ini penekanan saya ke adik-adik mahasiswa. Nanti kalaupun toh saudara bekerja di Papua misalnya atau di Kalimantan, kalau jalan nasional ya mungkin yang akan kita gunakan untuk menyatakan salah atau benar pekerjaan tersebut itu referensi kita di buku spesifikasi jalan nasional revisi 2. Sementara untuk spesifikasi jalan bebas hambatan atau jalan tol, termasuk yang digunakan di Baleno 3, itu ada 17 divisi. Dan pekerjaan tanah atau geosintetik itu adanya di divisi 4.
Jadi kalau kita mau berbicara atau mendalami pekerjaan tanah untuk jalan tol, itu bisa kita pahami, kita pelajari secara detail di divisi 4. Jadi di sini terlihat perbedaan yang terurai pada bab atau divisi. Untuk jalan nasional itu hanya 10 divisi. Kemudian untuk jalan bebas hambatan atau jalan tol ini ada 17 divisi. Namun di dalamnya, misalnya kita bicara pekerjaan tanah, timbunan, pada dasarnya semuanya sama. Sama artinya ketentuan-ketentuan yang berlaku sama. Hanya prosedurnya mungkin ada sedikit berbeda, perlakuannya lebih ketat di jalan tol dan lain sebagainya, sehingga ada sedikit perbedaan divisi atau pembagian-pembagian pada spesifikasi tersebut. Karena di jalan nasional tentunya tidak perlu membangun pada divisi 16 itu kantor dan fasilitasnya dan lain sebagainya. Itu mungkin tidak perlu, atau divisi 14 ini pembangunan jalan nasional tentunya juga tidak akan membangun plaza tol dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti inilah yang berbeda. Namun pada dasarnya secara teknis itu sama ya, ketentuan-ketentuan untuk melihat suatu pekerjaan yang sifatnya teknis. Suatu contoh misalnya seperti ini. Jadi sebetulnya kalau kita cermati spesifikasi yang dikeluarkan oleh PUPR itu hasil harus ada suatu prosedurnya. Nah, prosedur itu tertuang di dalam suatu proses. Sebelah kiri ini adalah suatu proses pelaksanaan. Ini prosedurnya saya kira standar. Mungkin para praktisi sudah cukup paham ya. Pada saat mana dikembalikan, pada saat mana dilanjutkan, pada saat kapan dilakukan kontrol seperti ini, seperti itu. Demikian juga formulirnya. Formulirnya saya kira semuanya standar. Misalnya kita mau melakukan uji hot mix, itu formulirnya saya kira tidak berbeda dari Aceh maupun di Papua, di Jayapura. Itu tidak akan berbeda. Hanya tampilan mungkin sedikit beda, tapi pada dasarnya formulir yang berlaku itu sama. Kita melakukan shift analisis atau uji material itu juga di spesifikasi itu juga tampilannya sama. Nomor saringan kecil sebelah kiri, kemudian nomor saringan besar atau diameter butiran itu sebelah kanan. Terbalik kalau kita menggunakan aturan dari luar. Jadi bentuk kurvanya akan sedikit berbeda. Tetapi di kita sama, dari sisi kanan diameter terbesar, kemudian sisi kiri diameter kecil. Sama halnya formulir yang lain juga seperti itu. Kemudian yang lain ini, misalnya kita melakukan soil investigasi, sisi kiri yang formulir sebelah kiri ini kurang lebih hasil dari bor, mesin bor yang kita gunakan. Di sini akan kelihatan pada kedalaman berapa itu jenis tanahnya apa. Kemudian pada kedalaman berapa sampai berapa jenis tanahnya apa. Kemudian nilai SPT-nya
berapa. Nilai SPT ini mungkin sisi kanan ini, sisi kanan, jadi ada beberapa ketentuan SPT paling tidak 40 baru dinyatakan itu tanah keras. Atau mungkin ada juga ketentuan yang mengharuskan SPT 60, ada tergantung dari beban yang akan ditumpu di atasnya oleh tanah tersebut. Apakah peletakan pondasi, ya kemudian berarti pondasi itu harus diletakkan pada nilai SPT, Standard Penetration Test, pada nilai berapa. Jadi di situ nilai SPT ini menunjukkan tingkat kekerasan dari tanah yang dilakukan sampling. Dan kelebihan dari bor mesin ini, tiap sampling pada SPT ini dilakukan sampling undisturbed, kemudian untuk dilakukan pengujian di laboratorium, sehingga tanah-tanah ini akan terdeteksi jenisnya apa, kemudian di kedalaman berapa terjadi perubahan lapis tanah dan seterusnya, sehingga hasilnya bisa dikatakan lebih komprehensif. Apakah itu daya dukung ataukah itu karakter tanah yang lain dan sebagainya. Kemudian samping kanan ini hasil dari suatu sondir. Sondir ini suatu alat yang cukup praktis dan gampang, mudah untuk kita melihat lapis tanah di bagian bawah, mungkin meter kesekian dari permukaan, nilai konus maupun nilai tahanan ujungnya. Namun tidak sedetail atau tidak seteliti bor mesin. Sementara yang saya tampilkan yang saya sampaikan siang ini, bor dan sondir, tentunya tadi ada DCP juga sangat praktis, namun DCP mungkin kemampuannya hanya 1 meter, di bawahnya 1 meter tidak terdeteksi. Jadi misalnya kalau kita ambil contoh sondir ini, mungkin hanya 1 meter dari alat berdiri, minus 1 meter, itu yang bisa kita dapatkan daya dukungnya atau nilai daya dukung dari tanah tersebut. Jadi untuk tanah di bagian bawahnya dari 1 meter itu tidak terdeteksi. Kalau bor mesin terdeteksi dan lebih. Sebetulnya banyak sekali alat yang digunakan untuk sampling tanah. Itu bisa juga akhir-akhir ini kita gunakan geolistrik dan lain sebagainya. Walaupun tidak tingkat akurasinya tidak bisa mengeluarkan suatu angka, namun geolistrik cukup membantu para ahli geotek untuk melihat lapisan tanah di sekian meter dari permukaan. Jadi untuk soil investigasi ini banyak peralatan yang sudah digunakan oleh ahli-ahli geotek. Jadi 2 tadi sifatnya hanya contoh ya. Untuk selanjutnya pekerjaan, apakah itu pekerjaan jalan, pekerjaan yang lain-lain, itu selalu terikat dengan ini 3 hal, biaya, mutu, dan waktu. Untuk mencapai atau memenuhi kriteria yang ditentukan oleh spesifikasi, tentunya kualitas personil, adik-adik mahasiswa juga harus mempersiapkan diri apakah tertarik di bidang apa. Karena sepengalaman saya, ternyata ilmu sipil ini sangat luas, sangat berkembang dengan cepat, dengan teknologi yang ada sekarang, sehingga
nantinya adik-adik mahasiswa ini ya harus mempunyai spesialisasi lah. Mungkin kasarannya seperti itu. Jadi ketertarikannya ini di struktur, di tanah, atau mungkin di drainase dan lain sebagainya. Itu akan berjalan dengan sendirinya ya. Artinya kompetensi dari kita, dari para pelaku pekerja infrastruktur itu diperlukan yang memang berkualitas. Artinya memahami. Kalau misalnya diposisikan sebagai geotech engineer, ya kalau sekarang ini minimal harus tahu apa itu program apa. Saya agak katrok ini tentang program Plaxis misalnya. Atau ada lagi juga program apa geoslope dan lain sebagainya. Sebetulnya itu semua mengikuti dari apa perkembangan dengan rumus-rumus era saya, mungkin rumus Tersagi atau Meyerhoff yang digabung-gabung keluarlah suatu program. Mungkin kalau yang tertarik di struktur ya banyak saya kira program-program struktur yang digunakan untuk mempercepat suatu hasil menganalisa atau merencanakan suatu struktur. Kemudian laboratorium. Tersedianya laboratorium di tiap provinsi ini ternyata memang menjadi masalah bagi kita para pekerja proyek. Terkadang di suatu provinsi ini tidak tersedianya suatu peralatan untuk melihat suatu hasil pekerjaan yang untuk dinyatakan layak atau tidak layak. Misalnya suatu contoh well tracking atau uji lintasan. Itu biasa sampel untuk yang diambil berapa Pak ya? Misal dari sondirnya atau apanya gitu Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kalau di jalan itu sendiri Pak, itu proses pemadatannya gimana Pak? Apakah misalnya kalau di SNI itu kan 20 cm sampai 40 cm dipadatkan. Nah, kalau untuk yang di lapangan sendiri seperti apa Pak? Proses pemadatannya. Terus yang ketiga Pak, untuk terima kasih. kendala-kendala di proyek tol Palembang Jambi apa yang paling ini Pak? Apa yang paling berat menurut Bapak sendiri? Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih saudara penanya. Jadi yang bisa saya jawab pertanyaan kedua ya. Pertanyaan ke satu tadi nanti mau diulang. Memang layer tidak boleh lebih dari 30 cm. Jadi pada saat dilakukan trial compaction itu lapis tanah gembur tidak boleh lebih dari 30 cm. Jadi dilakukan di jalan tol ini 25 sampai maksimum 30 cm. Itu diatur oleh grader untuk dilakukan pemadatan menggunakan dua alat pemadat. Pertama menggunakan seafood dan selanjutnya menggunakan smooth roll. Dan jumlah lintasan yang diberlakukan di lapangan tentunya yang sudah dihasilkan pada saat trial pemadatan tadi, termasuk kandungan air, water contentnya. Saya kira itu. Kemudian untuk
CBM, kalau tidak salah pertanyaannya itu ya, 3 ya. Mohon maaf kalau salah. CBM ini material tanah pilihan yang kalau dia dipadatkan, dia akan, dan dari hasil uji tadi yang saya sampaikan di depan tadi menggunakan alat tekan CBR CBR itu menghasilkan nilai CBR minimal 6%. Minimal ya. Sedangkan untuk selected material atau lapis di atasnya, itu materialnya kalau dia dikompact atau dipadatkan dengan benar, itu harus menghasilkan nilai CBR 15%. Yang pertama, pertanyaan pertama mungkin coba diulangi, kebetulan tidak tertangkap dengan jelas. Silakan penanya pertama. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, mungkin di sini bisa saya baca beberapa pertanyaan tentang geotekstil ataupun geoform. Untuk geotekstil ini yang dikenal di kita ada geotekstil separator dan geotekstil stabilisator. Keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi kalau separator ini memisahkan supaya material yang satu, tanah yang satu dengan tanah yang lain tidak tercampur, namun dia kekuatan tariknya, tegangan tariknya kecil. Sedangkan kalau geotekstil stabilisator itu kekuatan tariknya yang dibutuhkan sehingga untuk besar tegangan tanah maksud saya itu akan lebih baik digunakan geotekstil separator bukan stabilisator, karena tegangan yang akan muncul di tanah ini kan bisa tegangan tarik, bisa tegangan tekan. Nah, di sini tegangan tarik yang diperkuat menggunakan geotekstil stabilisator tadi. Saya kira itu untuk pertanyaan tentang geotekstil. Jadi sementara separator sendiri terdiri 3 kelas. Di spesifikasi kelihatan jelas ya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 dengan kekuatan tariknya 50 sampai 100 kN. Kemudian ada lagi tentang geoform. Geoform ini salah satu material untuk mengurangi beban terhadap tanah yang akan dibebani. Karena material geoform ini ringan, namun dia mempunyai daya dukung yang cukup bisa mengimbangi daya dukung yang dibutuhkan. Kalau dia ringan, anggaplah 3 meter atau 2 meter kalau kita menggunakan tanah timbunan, karena berat jenisnya 1, sekian, artinya beban yang akan diterima oleh tanah asli itu besar. Kalau kita menggunakan geoform, mungkin berat jenisnya kecil, karena geoform kita tahu materialnya seperti pembungkus alat-alat elektronik itu ya. Ya berat jenisnya mungkin di bawah 1, artinya mempunyai berat massa yang cukup kecil.
Saya kira itu yang bisa saya jawab tentang geoform. Sementara kalau geosel ini memperkuat bidang-bidang gelincir. Jadi pada saat kapan dibutuhkan material-material temuan-temuan terkini, itu tentunya kasus per kasus tidak bisa disamakan. Geotekstil, ada lagi pertanyaan geotekstil untuk rawa. Geotekstil untuk rawa. Kalau geotekstil untuk rawa tergantung penggunaannya, tergantung maksud dan tujuannya. Ada pertanyaan dari BWS to everyone. Kalau dia memisahkan tanah asli dengan tanah yang baru, ya tentunya menggunakan geotekstil separator. Saya kira itu. Kemudian yang ketiga, kendala apa yang Bapak alami proses pelaksanaan jalan tol untuk struktur bawahnya? Mungkin tadi sudah saya sampaikan, untuk tanah dasar tadi banyak sekali masalah yang dihadapi, khususnya air dan pengelolaan. Saya kira itu saya kembalikan ke moderator. Izin Bapak, untuk pertanyaan tadi karena sudah melebihi dari kesempatan bertanya, yaitu 3 kesempatan bertanya, saya rasa untuk webinar pada hari ini sudah cukup dan sesi Q&A pada hari ini juga sudah cukup. Karena mengingat waktu yang sudah cukup banyak terambil, Pak. Terima kasih. Silakan. Baik, mungkin ini adalah penutupan terakhir saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sebagai pemateri yang telah memberikan materinya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak atau Ibu-Ibu yang sudah ikut bergabung pada webinar Teknik Sipilan hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perilaku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Semoga bermanfaat. Mohon izin lift